Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya dan tim saya yaitu tim 3 akan mempresentasikan hasil proyek kami tentang remastering memakai OS Linux Mint untuk kalangan gamers. Proyek ini berfokus pada bagaimana kami mengubah dan mengoptimalkan Linux Mint agar bisa lebih ramah dan siap digunakan oleh gamers, dan menambahkan fitur-fitur khusus seperti aplikasi kebutuhan gamers dan penyesuaian tampilan dan performanya. Semoga presentasi ini bisa memberikan gambaran baru bahwa Linux juga bisa menjadi alternatif sistem operasi yang powerful untuk bermain game. Sebelum saya dan tim saya menjelaskan remastering kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Elsa Sintia Dewi dan teman saya yaitu ada Alfat Nur Ilsami Hirawansyah dan juga Firinan Maulana Jafawuji. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Seperti yang kami tahu, dalam dunia komputasi modern, Linux telah menjadi salah satu sistem operasi yang cukup populer. Alasannya karena Linux itu open source, ringan, dan juga aman. Walaupun banyak distribusi atau distro Linux yang dibuat, tapi Linux Mint itu banyak juga kekurangannya, yaitu salah satunya kurangnya dukungan terhadap game-game populer, terus juga proses instalasi driver grafisnya membutuhkan pemahaman teknis gitu. Akibatnya, pengalaman bermain game di Linux jadi terasa kurang nyaman dan kadang menyulitkan. Nah, karena itu kami mencoba memberikan solusi lewat project remastering Linux ini. Jadi, remastering ini adalah proses membuat ulang distro Linux supaya lebih sesuai dengan kebutuhan tertentu. Dan kami khususkan untuk kalangan gamers. Kenapa sih kami memilih Linux Mint ini? Karena Linux Mint terkenal stabil, mudah digunakan dan kompatibel dengan banyak perangkat keras. Dan supaya proses instalasi dan pengujiannya juga lebih aman dan fleksibel, kami memakai VirtualBox. Dalam distro hasil remastering ini, kami tambahkan software pendukung seperti Steam, Discord, Mangowood, dan sebagainya. Tampilan latar mukanya juga kami sesuaikan supaya lebih menarik dan mudah digunakan oleh para gamers. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama, itu bagaimana sih langkah-langkah proses remastering Linux Mint agar sesuai dengan kebutuhan pengguna gamers. Yang kedua, itu ada apa saja fitur, aplikasi, dan konfigurasi tambahan yang perlu dilakukan untuk menunjang aktivitas gaming. Yang ketiga, itu ada apa saja sih kendala yang dihadapi selama proses remastering dan bagaimana solusi yang diterapkan. Nah, yang keempat, itu ada apa keunggulan dan kekurangan dari Linux Mint hasil remastering jika dibandingkan dengan sistem operasi lain dalam hal penggunaan untuk bermain games. Tujuan dari pelaksanaan proyek remastering Linux Mint ini, yang pertama itu menjelaskan proses remastering mulai dari tahap instalasi hingga pembuatan ISO yang siap digunakan. Yang kedua, itu ada mengidentifikasi dan menginstal aplikasi serta melakukan konfigurasi yang mendukung aktivitas gaming seperti Steam, Discord, dan driver grafis. Selama prosesnya, dianalisis juga berbagai kendala yang muncul beserta solusi penyelesaiannya. Nah, yang terakhir, proyek ini mengevaluasi hasil akhir dari sistem operasi remastering, khususnya dari segi performa, kemudahan, penggunaan, dan kompatibilitas dengan kebutuhan gaming. Untuk menjawab tantangan yang dihadapi para pengguna Linux dalam aktivitas gaming, solusi yang diambil dalam proyek ini adalah melakukan proses remastering Linux Mint agar lebih ramah dan optimal untuk bermain games. Proses ini dilakukan melalui beberapa langkah strategis antara lain. Yang pertama itu ada pemilihan Linux Mint sebagai basis karena memiliki kestabilan, kemudian penggunaan dan dukungan perangkat keras yang cukup baik. Yang kedua itu ada penyertaan aplikasi pendukung gaming seperti Steam, Discord, Mangowood secara yang sudah dioptimalkan ya. Nah, yang ketiga itu ada optimasi driver grafis dan sistem agar performa game berjalan lebih lancar dan kompatibel dengan berbagai jenis perangkat keras. Yang keempat itu ada pengujian dalam lingkungan VirtualBox untuk memastikan sistem dapat berjalan dulu dengan baik sebelum digunakan di perangkat fisik.
Yang keempat itu ada yang kelima itu ada penyesuaian tampilan konfigurasi sistem sehingga antarmuka menjadi lebih ramah bagi pengguna gamers. Selanjutnya yaitu ada proses remastering. Nah, proses remastering ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ferdinand. Sambil kita buka GitHub, kita buka install Kubik milik PGSim, kita kopikan command-commandnya untuk melakukan instalasi Kubik. Sudo oke, itu kita jalankan satu-satu perintahnya. Kita enter kalau ada output seperti ini. Sungguh, oke. Selanjutnya kita akan melakukan sudo apt upgrade untuk memastikan software terbaru. Kemudian paste satu lagi. Oke, yes. Jadi kita mengkubik. Tunggu saja dan selesai. Kita tunggu progresnya sampai selesai. Selanjutnya setelah selesai seperti ini, kita langsung buka Kubiknya. Ini sudah ada Kubiknya. Sudah ke project or directory, jadi kita nanti bisa membuat project sendiri untuk bagaimana dijadikan wadah dalam menampung remastering dari file remastering kita. Di sini saya akan buat custom sendiri. Saya akan buat folder baru yang namanya remastering di home. Ini akan jadi wadah untuk remastering kita. Kita pilih remastering sebagai project directory kita. Select. Pilih next. Lalu di sini adalah langkah di mana kita memilih original disk kita yang di mana isinya itu sistem Linux kita, ISO sistem Linux kita. Karena saya memakai Linux Mint di sini, saya akan memilih ISO Linux Mint untuk dijadikan acuannya. Artinya saya mau buat baru 2000. Ya kita manual aja. Filenya sini saya mau ganti Firefox lagi, Fireframe OS nomor 1 bit ISO yang directory tadi. Form ID-nya Fireframe OS release kelompok 3. Bagian seperti ini kostumnya. Terus silakan next lagi. Nah, di sini langkah extracting the original disk kita tunggu sampai selesai ya.
Nah, di sini kita bisa melakukan instalasi untuk tools-tools atau software yang ingin kita install seperti misalkan Discord, Steam, Proton Plus, dan lain sebagainya. Oke, saya buka dulu catatan saya yang berisi cara menginstalkan. Oke, kita yang pertama adalah install Discord. Flatpak udah terinstall belum di sini? Udah ya? Oke. Tinggal install Discord saja di sini. Flatpak install Flathawk from Discord tab Discord. Oke, apa sih sebenarnya aplikasi Discord tuh? Jadi aplikasi Discord itu biasanya aplikasi yang digunakan oleh komunitas-komunitas gamer yang dimana semacam software mirip ini lah, mirip Instagram tapi buat game doang, dan yang beda dan anggota dari komunitas tersebut. Jadi mereka membagikan konten gamenya di situ, melakukan percakapan dan obrolan di situ juga di aplikasi itu, dan mereka juga biasanya melakukan voice chat di situ juga, entah itu untuk ngobrolin tentang game atau mabar di situ juga, ataupun juga mendiskusikan obrolan-obrolan yang membahas tentang game. Walaupun begitu, tetapi Discord ini bukan aplikasi yang khusus untuk gamer doang, karena banyak yang pakai, entah itu kalangan biasa seperti mungkin remaja yang hobinya casual doang biar bisa hangout sama komunitas yang lain, ataupun dipakai sama konten kreator atau streamer lain. Jadi bisa pakai aplikasi Discord ini. Oke, baru selesai. Selanjutnya kita akan melakukan terhadap aplikasi Steam. Flatpak install flatpak.com.software.steam. Yes. Jadi kenapa Steam? Karena Steam itu merupakan salah satu platform distribusi digital dan layanan untuk game terbesar di PC. Jadi untuk mengunduh dan memainkan gamenya kita akan menggunakan software Steam. Ya, jadi cara kerjanya itu kita menjalankan game-game yang berada di Steam. Ya, game-game yang biasanya harus dijalankan di Windows, PC, atau Mac. Kita musim itu. Steam itu kayak Play Store-nya dari PC yang mana kita membeli, terus mengunduh gamenya di situ. Kemudian ada juga penyimpanan cloud untuk save gamenya, jadi kita bisa tetap update dari game manapun, dimanapun, dan kapanpun. Ya, selanjutnya kita akan mengunduh tools selanjutnya. Tools berikutnya itu Sunmode kernel. Sunmode kernel udah diinstal sebelumnya di Linux OS, jadi tidak perlu kita unduh lagi. Tetapi karena ini untuk memastikan saja, boleh kita unduh lagi di sini. Jadi kita pertama buka dulu halaman GitHub dari Sunmode kernelnya itu. Jadi apa sih kegunaan Sunmode kernel ini? Jadi Sunmode kernel ini itu adalah kernel yang mana mengoptimisasi si Linux ini supaya bisa
dipakai untuk performanya ditambahin gitu, jadi lebih dioptimisasi gitu. Dan ini bakal benar-benar bagus kalau dipakai buat main game nantinya untuk membantu lebih. Oke, sini secure memory, kita add to the repository. Sih udah ditambahin ya sebelumnya, cuman ini biar memastikan aja, kita ulangi lagi. Oke, selesai. Oke, setelah selesai mengunduh Samod kernelnya, selanjutnya kita akan mengunduh Kisak Mesa. Kita buka aja di kitabnya langsung. You know what, kita itu saja. Oke, sudah update story kayak Kisak Mesa. Shit, salah. Aja continue. Oke, sini. Bentar, saya lupa menyelesaikan ini. Oh ya, langsung sudah PT update ya. Sampai. Selanjutnya kita install Magohat. Di sini kegunaan Magohat itu buat ada HUD tambahan ketika streaming atau tampilan FPS lain.
Oke, kegunaan dari Kisak Mesa itu sendiri adalah supaya versi khusus dari Mesa drivernya digunain buat driver GPU AMD dan Intel yang mana bakal ningkatin performa GPU kita ketika bermain game. Saya lupa tadi ini ngejelasin berapa. Soalnya setelah menginstal Mauhat, kita misal Proton Plus. Sebentar. Oke, saya harus pakai back install. Sebentar. Install flatpak.com. Kita buka flatpak. Atau besarnya bukan, maaf. Oke. Kita lihat aja nih apa vspr.com, berarti kita pakai vspr.com setting wait sp3r. Oke, salam sebentar. Gimana ya maksud saya ngecek? Ada masalah lagi, memorinya nggak kuat. Sekarang coba install setelah file upload fpr.proton plus yes, ketemu. Kita install menggunakan laptop di sini. Jadi kegunaan Proton Plus ini adalah untuk mempermudah kita menggunakan Proton, Wine, dan intinya mah ini yang bakal mengkonversi game-game Windows supaya bisa dimainkan di Linux. Jadi nanti disambungkan ke aplikasi Steam yang berada di Linux supaya kita bisa mainkan game-game Windows di Linux ini dengan menggunakan Proton Plus, dengan menyambungkan Proton Plus ke Steam, ke software Steamnya. Oke, setelah selesai kita akan coba untuk mengunduh tool selanjutnya, yaitu adalah Piper. Jadi Piper ini adalah kita cek dulu gitarnya apa. Piper. Oke, langsung aja cek ya di sini.
Jadi kita langsung masukkan saja org.freedesktop.paper sini. org.freedesktop.paper atau di printer. Dan ini. Jadi fungsi dari Paper ini untuk mengatur entah itu DPI, mengatur tombol mouse-nya, kayak remap button kemana, kemudian mengatur LED atau mode RGB yang ada di mouse. Jadi intinya mah ini untuk mengkomunikasikan fungsi mouse-nya ke dalam sebuah software. Jadi kalau kita mau customize mouse gaming kita bagaimana, kita bisa menggunakan aplikasi Paper tersebut. Kita tunggu sampai selesai. Kita lanjutkan kembali. Masih download. Cukup lama ya. Oke. Sementara itu kita langsung saja ke tools selanjutnya, itu Gear Lever. Gear Lever ini sebenarnya fungsinya cuma buat manage up image doang sih. Jadi buat yang nggak tahu up image itu apa, itu kayak semacam, kalau di Windows kan formatnya itu kan exe, kalau di Linux itu up image. Jadi untuk manage up image yang ada, mungkin untuk mengunduh software atau menginstal software dan lain-lain sebagainya. Oke, kita coba untuk download Gear Lever. IT JavaScript Develop. Yes, kita isi aja. Mengunduh tunggu selesai. Oke, kita akan menggunakan overlay. Oke, pemasangan overlay ini kita pergi ke GitHub-nya saja. Baik, GitHub. Oke, kita langsung aja sini jalanin. Komennya satu-satu di sini. Oke, udah pasti misalnya dependency error. Oh iya, gara-gara ini kita belum install dependency ini.
politik pas kita install dulu. Kita buka lagi Kubik. Ini untuk menginstal dependensi tadi yang mana ngebuat kita nggak bisa dipasang ya, menggunakan dpkg di package. Tumben cepat ya progresnya. Setelah setup tadi dan kita sudah menggunakan perintah dpkg untuk menginstal, kita download aja langsung go file. Langsung ada paperback setting. Sebentar, kita ulangi lagi angkanya. Kayak tadi yang keganggu dalam angkanya. Dijet. Oke. Ini. Package sudah ada ya. Ada GoFly daftarnya dalamnya. Error. Oh iya, nggak bisa install langsung di dalam ini virtual environment-nya Kubik. Jadi harus secara manual sama usernya langsung nanti setelah ISO-nya dipasang. Oke, berarti nanti berhasil, cuman paling harus di setup sama ISO-nya biar ISO-nya sama usernya supaya nanti langsung bisa digunakan GoFly-nya. Dan karena Mangohat ini dependensinya butuh dari GoFly, maka memang harus diinstal dulu, harus dipasang dulu GoFly-nya. Selanjutnya kita akan mengganti background. Kita buka dulu biar lebih enak. Kemudian kita cd ke USR share backgrounds agak gede nih. Default background kan gini, clearing.jpg gitu, apapun itu. Jadi di sini kita mau pakai background dari
dari ini. Bentar, saya mau ganti dulu namanya. Kita langsung aja drag and drop di sini, bakal otomatis copy. Aman juga ya. Oh ya, belum saya copy, aduh lupa. Alas menu lagi untuk mengecek tadi yang kita masukin background ya. Saya ganti nama. Kita jadikan background.jpg ini menjadi folder utama, wallpaper utama dari Linux. Dan udah berakhir di sini. Di sini saya ada tambahan doang. Sini saya mau pakai mikro, gunanya sendiri cuman buat edit up release doang, release dari Linux itu sih. Cara bentar doang. Saya terganggu lagi kan. Di bagian mikro US. Siap untuk editnya, ganti lagi file ini kayak Ubuntu Debian jangan create ini ganti aja. Ini aja kan ini memang lalu kita proses Q untuk keluar dan
Aja next aja. Oke. Ini sedang diolah. Pastinya lama lagi ya. Setelah itu langsung aja next, karena saya maunya minimal install biar gak terlalu gede membengkak ukurannya. Sequensi keduanya ini. Next, visit generate. Nah, kita tunggu. Lama lagi dah. Si record kan ya? Oke, sudah record. Tapi takutnya nggak muat nih. Seberapa gambar sih? Coba semua apa? Waduh. Setelah apa nih? Kalau misalkan minta apa dia? Jaga-jaga aja, saya mau menginstal Firefox.iso di sini supaya enggak Firefox.iso lagi. Saya mau menginstal Firefox biar enggak memberatkan atau memenuhi memori. Udah buka menginstal padahal. Holy cow. Save file. Press atau yang namanya press bukan. Bisa.
saya pause saja. Setelah sekian lama akhirnya baru selesai kompres the customized Linux file systemnya, proses sebelumnya. Jadi masih banyak sih. Tunggu aja tuh. Dan selesai akhirnya. Kita close saja. Close. Oke, akhirnya sudah bisa sekarang. Kita close. Oke. Dan lalu kita lihat ke project yang tadi yang mana dijadikan wadah untuk remasteringnya, itu ini project remaster. Maksud saya directory. Nah, di remaster. Nah, dan di sini sudah ada ISO-nya berukuran 5,1 GB dan berjudul Fireframe OS 64bit.iso. Sekian dari saya, terima kasih. Lanjut ke remastering Linux Mint. Hasil akhir dari remastering ini menunjukkan bahwa Linux Mint itu telah dimodifikasi dapat berjalan dengan baik, menyediakan fitur-fitur utama untuk kebutuhan gaming, serta menampilkan performa sistem yang stabil dan responsif. ISO yang dihasilkan berhasil diuji melalui VirtualBox dan dapat digunakan berbagai sistem operasi alternatif yang ringan, aman, dan bebas lisensi. Proyek ini juga menunjukkan bahwa dengan pengetahuan teknis yang cukup, pengguna dapat menciptakan sistem operasi yang disesuaikan sepenuhnya dengan kebutuhan mereka. Nah, ini adalah logo kami untuk Linux Mint kami ya, dengan nama Fireframe. Masalah dan kendalanya, yang pertama itu ada partisi virtualnya tidak cukup untuk mengekspor ISO dari Kubik. Nah, yang kedua itu ada tidak bisa memasang GrooveVerify di dalam Flatpak. Yang ketiga itu ada proses remastering yang cukup membutuhkan waktu yang lama ya. Oke, selanjutnya ada perbandingan dengan sistem operasi Windows. Jika dibandingkan dengan sistem operasi komersial seperti Windows, distro Linux hasil remastering ini memiliki keunggulan dari sisi ringan, aman, dan bebas lisensi. Namun, dalam hal kompatibilitas game dan dukungan aplikasi gaming, Windows masih lebih unggul karena mayoritas game dikembangkan untuk platform tersebut. Meskipun begitu, dengan adanya alat bantu seperti Proton, Linux kini yang sudah dimastering mampu menjalankan banyak game Windows dengan cukup baik. Remastering ini memberikan alternatif open source yang layak digunakan oleh gamers dengan spesifikasi perangkat terbatas. Nah, hasil dari uji pengguna itu akan dijelaskan lebih lanjut oleh Alfa. Ke materi selanjutnya ada dokumen pengujian hasil remastering sistem operasi Fireframe OS untuk gaming. Nah, di sini tuh ada cangkupan pengujian, yaitu pertama fitur aplikasi tools yang udah ditambahin dari sistem operasi sebelumnya yang telah disesuaikan juga untuk kebutuhan pengguna, yaitu gamers. Nah, pertama di sini tuh ada aplikasi Flatpak. Di sini Flatpak itu adalah sistem seperti distribusi aplikasi universal untuk Linux. Kemudian ada Discord. Aplikasi ini untuk seperti chat suara atau mengirim pesan. Dan ini tuh Discord tuh kayak khusus buat gamers gitu, dibuat untuk para gamers. Kemudian ada Steam. Nah, di Steam ini tuh sama seperti kalau di HP itu seperti Play Store, yaitu platform distribusi untuk game digital. Terus selanjutnya ada kernel custom Sun Mode. Di sini itu adalah kernel untuk Linux yang dioptimalkan untuk performa dan responsivitas, terutama buat gaming. Kemudian ada Kisak Mesa. Di sini tuh versi Mesa driver grafis yang dioptimalin untuk gaming. Terus ada Mangohut. Di sini tuh merupakan overlay FPS dan statistik sistem saat main game. Jadi nanti tuh ketika main game akan tampil
FPS-nya seperti itu. Kemudian ada Proton Plus. Nah, di sini tuh Proton Plus itu adalah versi komunitasnya dari Proton untuk main game Windows di dalam Linux gitu dengan lebih banyak tweak gitu. Kemudian ada Piper. Di sini tuh Piper tuh itu alat untuk mengatur tombol dan DPI mouse gaming untuk Linux ya tentu. Terus ada Gear Lever, ini tuh fronted GUI ringan untuk Wine atau Proton buat game manajernya. Kemudian ada Goverlay. Di sini Goverlay itu untuk GUI untuk konfigurasi Magohut, VK Basalt dan sebagainya. Di sini tuh tadi kan kita tuh pakai Magohut ya di atas Magohut untuk overlay. Nah, ini tuh fungsinya sebagai overlay ini tuh buat GUI konfigurasinya. Kemudian ada Kubik. Ya, tentu saja kita menggunakan Kubik yaitu untuk tools GUI untuk remastering atau membuat custom ISO Ubuntu atau Linux Mint gitu, Linux Mint. Jadi kalau misalnya pakai Ubuntu atau Linux Mint, remastering pakai Kubik. Kemudian ada logo, seperti yang kalian tahu, logo kita adalah logo merak yang berapi gitu, yang memiliki ekor api. Kemudian backgroundnya juga ya seperti ada nama kitanya yaitu Fireframe. Dan tentu saja ada logonya yaitu burung merak yang berapi itu. Nah, kemudian di sini tuh ada penguji yang pertama yaitu ada Muhammad Rifki dari tanggal 23 Juni 2025. Ini tuh adalah mahasiswa Polsub yang bermain game juga gitu. Di sini tuh kita mendapatkan kebanyakan dari Rifki ini sempurna. Nah, di sini tuh kita dapat feedback juga itu secara kata review itu secara keseluruhan aman, tidak bisa dipakai, sudah bisa dipakai. Cuman gak langsung game berat juga soalnya ini tuh masih pakai VirtualBox. Ya benar yang dikatakan Rifki ini. Sebenarnya kita tuh bisa buat main game, bisa banget malah. Cuman gara-gara terkendala VirtualBox jadi si gamenya tuh cuman game-game tertentu aja, jadi kayak terbatas gitu. Kemudian ada dari Baraja Putra, nah, di tanggal 24 Juni 2025. Di sini dia juga sebagai mahasiswa yang suka main game gitu. Di sini bisa kita lihat fiturnya tuh yang dikasih tuh sangat sempurna gitu. Dan kebanyakan Abara juga ini tuh memberikan nilai sempurna gitu S, terutama di bagian kegunaan dan di bagian kesesuaian bidangnya itu kebanyakan SS gitu. Dan di sini juga kita ada feedback dari Abara ini. Katanya secara keseluruhan aman, sudah cukup bisa dipakai, tetapi karena di VirtualBox aktivitas gaming jadi terbatas. Nah, balik lagi ke yang tadi saya sudah jelaskan, gara-gara kita memakai VirtualBox, di sini tuh aktivitas buat si gamingnya itu sangat-sangat terbatas gitu. Sebab gak langsung dipakai di komputer atau laptop gitu. Jadi sebatas di VirtualBox aja. Nah, kemudian di penguji ketiga ini tuh ada Kela Raik Alpha gitu, atau bisa kita sebut saja Alpha itu di tanggal 24 Juni 2025. Nah, di sini juga profesinya sebagai mahasiswa yang suka gaming gitu. Nah, kemudian di sini juga kita mendapatkan banyak nilai S gitu di fungsionalitas S, terus kegunaannya tuh kebanyakan juga S. Di kinerja di sini juga SS dan S. Terus kesesuaian bidang udah SS semua. Nah, terus saya juga dapat feedback lah atau umpan balik dari Alpha ini, katanya tuh sudah bisa dipakai walaupun di dalam VirtualBox dan juga bisa sudah mencakup resolusi 4K gitu. Kemudian ada penguji selanjutnya yaitu ada Arido di tanggal 24 Juni 2025.
Porsinya itu sebagai mahasiswa yang suka gaming juga tentunya. Di sini tuh ada fungsionalitasnya tuh kita dapat rata-rata S sama S lah gitu. Kemudian di kegunaan juga kebanyakan Arido ini tuh ngasih nilai S ya. Di kinerja sama rata lah S sama SS. Kemudian di kesesuaian bidang di sini tuh kata Arido ini katanya tuh kurang di sistem memberikan nilai tambah bagi pengguna. Dan itu Arido cuman ngasih nilai S gitu. Nah, di sini tuh ada feedback juga, katanya tuh secara keseluruhan aman. Gitu doang sih katanya. Kemudian ada Avadli. Nah, di sini tuh Avadli tuh sama di tanggal 24 Juni 2025. Sepertinya juga tentunya sebagai mahasiswa yang suka gaming. Kemudian di sini ada di fungsionalitas. Di fungsionalitas tuh sama rata gitu. Gak SS sama S gitu. Terus kegunaannya tuh rata-rata ngasih nilai S. Kemudian di kinerja ini masih sama rata yaitu S dan SS. Terus di kesesuaian bidangnya sudah 2S. Cuman di sini tuh katanya tuh apakah pengguna puas dengan hasil remastering dan siap untuk Adli ini tuh ngasih nilai S. Dan di sini juga ada feedbacknya yaitu secara keseluruhan aman. Sudah cukup bisa dipakai untuk para gamers yang ingin menggunakan Linux sebagai base sistem operasinya gitu. Kemudian lanjut lagi ada di sini tuh ada yang keenam yaitu pengujinya namanya Arangga di tanggal 24 sama tadi. Profesinya juga sebagai mahasiswa yang suka gaming. Di sini tuh di finalitas ngasih nilai S ya, kita lihat. Terus di kegunaannya itu ke rata-rata juga masih memberikan nilai S. Kemudian di kinerja masih sama si S dan SS. Kemudian di kesesuaian bidang di sini tuh udah memberikan SS gitu. Nah, juga di sini ada feedback yang diberikan yaitu sudah bisa digunakan untuk gaming di Linux, sudah bagus. Nah, itu yang dikatakan beliau. Kemudian di sini tuh ada hasil dari uji pengguna atau rata-rata dan kesimpulannya. Nah, di sini tuh rata-rata seperti yang data di atas. Di sini tuh kebanyakan sudah memberikan nilai S gitu di fungsionalitas. Kemudian di kegunaannya juga kebanyakan sudah memberikan nilai S. Nah, di kinerja ini tuh sama seperti yang di atas, masih kebanyakan tuh di apakah sistem menggunakan sumber daya itu masih S, apakah sistem SS itu rata-ratanya. Nah, kenapa ini tuh apakah sistem menggunakan dari sumber daya CPU? Nah, sebenarnya ini tuh sudah secara efisien. Nah, ini tuh sebenarnya di VirtualBox ini tuh sebenarnya nggak bisa pakai CPU atau memori yang ada di perangkat gitu. Ini tuh masih terbilang virtual lah kalau misalnya kita hanya mencoba di VirtualBox. Kemudian ada juga kesesuaian bidang. Nah, di sini tuh kesesuaian bidang kita sudah mendapatkan rata-rata memberikan nilai SS gitu. Nah, terus di sini tuh ada feedback buat keseluruhan. Jadi kebanyakan tuh dari feedback yang dapat tuh kesimpulannya tuh dari keseluruhannya. Dari keseluruhan pengisian pada mahasiswa POSUP yang suka bermain game gitu, semuanya tuh rata-rata bilang sudah bagus dan cocok untuk digunakan untuk gaming gitu. Seperti yang tadi data di atas ya, sudah banyak yang bilang katanya tuh udah bagus, cocok lah buat dipakai gaming gitu. Resolusinya sudah mencakup itu bisa 4K gitu. Kemudian ini tuh buat kesimpulannya. Dari kesimpulannya tuh berdasarkan hasil pengujian di atas terhadap sistem operasi yang telah di remastering, pengguna itu bisa memberikan penilaian yang sangat positif ya. Kita dapat nilai sangat positif dari
seluruh mahasiswa Politeknik Negeri Subang, dari kakak tingkatnya, dari yang seangkatan juga, itu kita dapat positif lah. Itu yang rata-ratanya respondennya tuh menandai pilihan sempurna atau S dan sangat sempurna atau SS, yang menunjukkan bahwa sistemnya itu berhasil untuk memenuhi ekspektasi para pengguna atau para gamers yang masih mencakup di POSUP ya. Ini tuh. Terus ada fungsionalitasnya. Di sini tuh seluruh aplikasi dari fitur utama yang diharapkan itu telah berjalan dengan baik dan tanpa kendala. Proses instalasi secara pembaruan sistem juga dinilai lancar dan stabil. Ini tuh menandakan bahwa hasil remastering itu memiliki tingkat keandalan yang tinggi gitu. Kemudian dari kegunaannya juga, di sini tuh antarmuka pengguna atau UI yang dinilainya tuh mudah dipahami oleh user dan digunakan juga oleh user tuh mudah dipahami, serta memungkinkan penggunanya juga untuk dengan cepat menemukan dan mengakses fitur-fitur yang dibutuhkan. Terus ada juga instruksi yang disediakan juga jelas dan mudah diikuti, membuat sistem terasa ramah untuk pengguna, juga untuk berbagai tingkat pengalaman pengguna, termasuk pemula. Jadi yang baru mau gamers gitu, yang mau asalkan gamers tuh Windows, misalnya tuh dia tuh pengen nyoba ke Linux, boleh lah pakai Linux Fireframe OS ini. Kemudian di kinerja, di sini tuh di kinerja tuh sistem tuh bekerja secara efisien dalam menggunakan sumber daya seperti CPU dan memori, serta mampu menangani beban kerja yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hal ini tuh membuktikan bahwa performa sistem itu cukup stabil dan andal. Ya walaupun masih bisa dibilang ini tuh bekerja di VirtualBox. Kemudian yang keempat tuh ada kesesuaian bidang. Nah, dari kesimpulan bidang ini, sistem tuh dianggap telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan, kemudian memberikan nilai tambahan dibandingkan versi sebelumnya gitu, atau yang sebelum di remastering, yaitu Linux Mint. Dan mayoritas pengguna merasa puas dan siap menggunakan sistem ini secara langsung. Nah, dari umpan baliknya tuh ada umpan balik tambahan di sini tuh, pengguna menyampaikan bahwa secara keseluruhan sistem sudah aman dan layak digunakan, bahkan ketika dijalankan dalam VirtualBox. Selain itu, sistem juga sudah mendukung resolusi tinggi hingga 4K gitu, yang menambah kenyamanan dalam penggunaan visual. Nah, kemudian saya juga pengen menunjukkan hasil dokumentasi dari hasil pengujian ini. Yang dokumentasi di situ pertama tuh ada Rifki sebagai teman sekelas saya yang mencoba Linux Fireframe OS ini. Kemudian juga di sini ada rekan-rekan dari kakak tingkat juga yang mencoba Linux ini. Nah, ini. Nah, ini tuh jadi kenapa sih tadi tuh banyak yang di tanggal 24? Sebab di sini tuh saya tuh langsung meminta saran kepada cutting ini dan mendapatkan respon yang cukup positif. Seperti ada yang bilang baguslah, sudah cocok sama bagus, sudah bisa 4K juga gitu. Nah, di situ menurut saya bahwa sistem operasi Fireframe OS ini sudah layak buat digunakan untuk para gamers. Nah, kesimpulan Project Remastering Linux Mint ini berhasil menciptakan sistem operasi yang ramah dan optimal untuk kebutuhan gamers. Sistem telah dilengkapi aplikasi pendukung seperti Steam, Discord, Anggohood, serta sudah dioptimalkan juga dengan kernel SunMod dan driver grafis Kisah Mesa. Pengujian menunjukkan sistem berjalan stabil, efisien, dan mudah digunakan. Hasil uji pengguna juga sangat positif, dan kebanyakan mereka menilai dengan sempurna dan juga sangat sempurna. Nah, meski diuji di VirtualBox, sistem tetap aman dan mendukung resolusi hingga 4K. Sekian dan terima kasih dari tim kami,
yaitu Ten 3. Mohon maaf jika ada salah kata dan tidak dimengerti. Kami sangat berterima kasih jika kalian memberikan saran dan komentar untuk tim kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.